Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas 8 rekomendasi kripto di bulan Desember gitu ya. Jadi ada apa aja berikut dengan alasannya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menunggu video ini juga dan suka, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara share videonya, like dan juga subscribe ya. And thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Yang pertama, kripto pertama itu yang sudah sedikit rally atau sudah sedikit naik di bulan Desember, yaitu adalah Terra Luna atau Luna. Nah, kenapa saya masih rekomendasikan? Karena memang secara fundamental dia masih kuat, secara potensi masih ada, dan fundamentalnya kuat lah. Kalau kita lihat, Luna ini adalah stable kripto yang berhubungan dengan stablecoin gitu ya. Jadi Luna ini ada hubungannya dengan USD atau Terra US dollar ya. Stablecoin itu apa? Stablecoin adalah kripto yang harganya tuh fix, istilahnya $1 ataupun di yang lain-lainnya gitu ya. Tapi biasanya di dolar sih, $1. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah yang menarik dari Terra Luna ya. Terra Luna ini simple. Sebenarnya dia berbeda dengan stablecoin lain. Kita lihat bandingkan seperti USDT atau USDC gitu ya. Kenapa? Karena stablecoin yang lain biasanya itu di back by cash. Jadi ada cash di belakangnya lagi. Nah, sedangkan kalau Luna itu backed by algorithmic cryptocurrency-nya dia. Makanya ada yang namanya algorithmic stablecoin. Itu adalah Luna dan USD. Jadi artinya apa? Artinya pada saat banyak orang yang demand USD gitu ya, Luna ini akan di-burn, supply-nya akan di-burn untuk apa? Untuk mempertahankan USD ini biar di $1 aja. Itu adalah mekanismenya. Dan yang menarik adalah kita bisa perhatikan setelah Terra Columbus 5 upgrade di sini. Nah, Luna is just being burn gitu ya. Setelah upgrade yang baru, awalnya ini nggak bisa di-burn, sekarang ini sudah di-burn. Jadi ini akan membentuk Luna ini akan menjadi lebih deflationary gitu ya. Deflationary artinya apa? Artinya tokennya lama-lama turun. Supply tokennya lama-lama turun. Kalau supply-nya menurun, artinya mungkin harganya bisa naik gitu ya. Dan ini membuat Luna ini menarik. Kita tambahkan lagi, kita bisa lihat dari sini. Selanjutnya, roughly 7.2 million Luna has been burned. Jadi ini sudah ada sekitar 7,2 juta Luna sudah di burn karena adanya demand yang naik di USD-nya gitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini ada project-project baru juga, bukan hanya tentang stablecoin, tapi adalah di ekosistemnya Luna sendiri. Nah, kita bisa lihat dari si Do Kwon. Do Kwon adalah CEO dari Terra Luna gitu ya. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa dia excited, dia semangat dengan adanya Astroport launch. Astroport sendiri apa? Astroport adalah bisa dibilang decentralized exchange-nya Terra Luna gitu ya. Dan ya, kita bukan hanya Astroport aja, tapi Terra Luna ini kalau tidak salah ada sekitar 160 di apps ya atau aplikasi yang mau launching di antara awal 2022 ataupun di akhir 2021. Jadi perkembangan ekosistemnya itu masih besar sekali. Lalu kalau kita perhatikan ini adalah Astroportnya. Mungkin launchingnya Astroport ini di bulan Desember ya. Jadi itu cukup sentimen positif untuk Terra Luna. Kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah Polygon Automatic. Kita sempat membahas di beberapa video sebelumnya bahwa Ethereum lagi performingnya cukup bagus. Dan salah satu mungkin yang akan kecipratan kenaikan Ethereum itu adalah layer 2-nya Ethereum. Salah satunya adalah Polygon Matic. Dan pas-pasan dia juga lagi ada event. Kita bisa lihat Polygon Matic ini lagi melakukan Polygon ZK Day. ZK ini adalah Zero Knowledge. Ini adalah salah satu tipe layer 2-nya Ethereum gitu ya. Dan di sini juga ada join with Vitalik Buterin, adalah salah satu co-founder Ethereum juga. Jadi ya menarik sekali untuk prospek Polygon Automatic. Sudah sempat kita bahas dari beberapa minggu sebelumnya juga sih sebenarnya untuk Polygon ya. Lalu kita lihat Polygon sekarang ini lebih fokus ke dalam ZK Cryptography and most promising solution for scaling Ethereum. Jadi mereka lebih mau membuat Ethereum ini menjadi lebih cepat dan juga gas fee-nya lebih murah lah istilahnya ya. Dan bahkan kita lihat di sini baru aja ada pengumuman bahwa Polygon will be making a major announcement during the summit. Pada saat pertemuannya itu mungkin akan ada pengumuman besar. Nanti kita nunggu aja pengumumannya apa. Jadi Polygon ini masih menarik ya. Secara prospek sebenarnya bukan hanya Polygon, tapi mungkin ada beberapa layer 2-nya seperti Loopring, LRC, ada Immutable X, dan lain-lainnya sebenarnya cukup banyak. Ini grafik layer 2 scaling solution, tapi ini di bulan Maret 2021. Jadi masih agak lama ya, belum update yang baru. Jadi kita bisa perhatikan lah prospek dari layer 2-nya sendiri. Salah satunya Matic. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah FTM. Ya, Phantom atau FTM gitu ya. Sedangkan kalau FTM ini belum naik. Kalau saya lihat ini dia masih dalam tahap akumulasi juga sih ya. Di sini kita bisa lihat bahwa
cross chain transfer of UST between Terra and Phantom FDM are now available. Jadi bisa kita bandingkan bahwa dua rising ekosistem sekarang yaitu adalah Terra dan FTM, dan dua-duanya sekarang bekerja sama, bahkan sudah bisa bridging lah gitu ya. Jadi ini menarik. Kita lihat lebih detail lagi. Nah, kita bisa bilang Phantom ini cukup undervalue juga. Saya ada satu video yang membahas kenapa Phantom ini undervalue. Salah satunya dari rasionya sendiri. Kita bisa bandingkan rasio market cap dibagi oleh total value lock gitu ya. Dan dari beberapa layer satu lainnya, kita bisa perhatikan bahwa FTM ini yang paling murah, rasionya sekitar 0,94. Artinya dia masih di bawah ekosistem layer satu yang lainnya lah. Oke. Lalu kalau kita perhatikan juga ada yang namanya whale atau paus yang sudah membeli FTM nih sekitar 10 juta FTM atau seharga dengan 20 juta US dollar gitu ya. Jadi cukup menarik juga. Apakah whale ini tahu sesuatu yang kita nggak tahu? Bisa jadi. Lalu kita lihat lagi, ini ada perbandingan FTM dengan Avalanche. FTM mempunyai 200.000 lebih unique address atau alamat. Lalu kita lihat juga FTM ini juga lebih 200.000 transaksinya lebih besar daripada Avalanche. Tapi apakah artinya FTM lebih bagus dari Avalanche? Sebenarnya nggak juga sih, karena saya lihat ini Avalanche juga salah satu kripto yang fundamentalnya kuat. Tapi kalau kita bandingkan aja hanya untuk perspektif ya, perbandingan dua-duanya. Kalau misalnya kita lihat FTM seharga market cap-nya dengan Avalanche, harga Phantom itu bisa sekitar $10. Berarti naik sekitar 4,77 kali dari harga kapan nih? Harga di sekitar November 30 ya. Jadi menarik. Lalu kita lihat lagi di sini sentimen lagi positif FTM apa di bulan kuartal 4 atau di Desember ya. Kita lihat pertama di kuartal 4 FTM akan adanya Binance Powered Centralized Exchange, ini akan cukup besar juga. Yang lalu kita lihat juga FTM ini belum ada di Coinbase, belum ada juga di Binance US. Dan ini menjadi salah satu kelemahan FTM, tapi ini menjadi kesempatan yang bagus kalau misalnya FTM bisa mendapatkan exposure ke dalam Western atau di Amerika lah istilahnya ya. Kita bisa perhatikan di sini, FTM has every technological advantage blockchain has to offer. Pokoknya dia secara fundamental kuat. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kalau dibandingkan dengan Avalanche atau Crypto.com yang sempat kita lihat dia juga lagi running ya. Ini keduanya bisa run karena memang US user ini sudah trust Coinbase, dan Coinbase ini sudah sempat support mereka berdua juga. Sedangkan FTM ini belum ada di Coinbase gitu. Makanya exposure-nya di Amerika ini belum ada. Tapi kalau FTM ternyata di list di Coinbase, nah itu mungkin salah satu perubahannya lah untuk FTM sendiri ya. Oke, kita masuk ke koin keempat. Koin keempat itu ada yang namanya Rune atau Thorchain gitu ya. Kita lihat going into December, how could you not be bullish? Kenapa kita nggak bisa bullish? Kenapa kita harus bullish terhadap Rune gitu ya? Yang pertama adalah vault-nya dia naik, ada IDO, lalu dia ada more bridges juga dengan Terra Money. Ini Terra Luna juga by end of year. Jadi di bulan Desember akan ada. Jadi menarik sekali untuk Rune juga secara prospek. Yang lebih menarik lagi adalah mainnet by Christmas. Jadi Rune ini akan launching mainnetnya dia sebelum hari Natal atau mungkin di akhir Desember gitu ya. Jadi cukup oke untuk Thorchain atau Rune. Kita bisa perhatikan juga secara ranking, dia ranking 64 dan masih agak murah juga sih sebenarnya ya. Kita lihat Rune, dan kalau secara teknikal kita bisa perhatikan Rune ini persis di supportnya untuk harga sekarang ya. Dan ini mungkin kalau misalnya dia possible bisa naik, mungkin masih bisa naik cukup tinggi juga sih. Tapi ini ya kembali lagi kalian harus analisa sendiri ya, jangan melihat aja. Lalu itu untuk Rune. Kita langsung masuk ke yang kelima. Yang kelima itu saya masukkan Rose atau Oasis Network atau Oasis Protocol gitu ya. Karena Rose ini juga masih undervalue dan market cap-nya masih low. Kenapa? Kita bisa perhatikan sendiri, beberapa orang sudah ada berbicara bahwa Rose is one of the most no-brainer investment this 2022. Jadi ini untuk investasi di 2022. Ini hampir sama istilahnya kita investasi di Solana waktu di harga $2. Sekarang Solana sudah $200 gitu ya. Nah, kenapa? Karena Rose ini sudah ada first network to deploy real world metaverse via Meta AI dengan Facebook kerjasamanya. Dan dia juga layer 1 yang belum jalan juga. Jadi menarik untuk Rose sendiri. Lalu kita lihat juga ini adalah partnership-nya yang belum di-announce. Dia sudah announce beberapa partnership. Ini masih ada beberapa lagi nih, Fortune 500 company di bidang healthcare maupun di social media. Lalu kita lihat juga ini yang baru di-launching, bahwa 160 juta ecosystem fund baru aja di-launching di Rose. Dan ini juga cukup besar juga ya untuk Rose sendiri ya. Oke, Rose sendiri masih di ranking 92, walaupun sekarang sudah naik sekitar 16%. Fundamental juga kuat. Kita akan langsung masuk ke koin ke-6.
Koin keenam itu adalah Arweave atau AR. Arweave ini saya rasa dia udah lagi sunyi, hype-nya udah lagi turun. Jadi mungkin adalah kesempatan yang bagus juga untuk teman-teman akumulasi Arweave karena memang fundamentalnya bagus dan memang dipakai gitu ya. Bahkan secara all time high di user yang bukan secara harga gitu ya. Arweave ini sudah all time high. Another all time high in user activity on Arweave ini dari si Sam Williams, which is dia adalah founder dari Arweave sendiri. Arweave sendiri bergerak di bidang Web3 khususnya untuk di storage platform gitu ya. Web3 storage platform kita bisa perhatikan secara di 3 bulan terakhir ini Arweave sudah di harga 3 bulan terakhir, jadi ya cukup murah sih untuk kalian membeli Arweave sekarang. Lalu Web3 ini menjadi salah satu naratif selanjutnya, kemungkinan besar ya, kemungkinannya untuk naratif selanjutnya di market crypto sendiri. Web3 itu apa? Web3 itu adalah ya buat kontrol data. Ini adalah inovasi yang baru sebelumnya kita Web 1, Web 2, dan Web 3. Mungkin teman-teman bisa do your own research juga untuk Web 3 sendiri. Nah, lalu Web 3 ini juga membantu yang namanya apa? Yang namanya the rise of NFT atau non-fungible token. Ini menarik. Kalau kita lihat lagi, Arweave ini juga lagi bikin AR Connect-nya. Ini baru aja menggunakan user interface yang baru ya. A better way to experience Arweave. Nah, nanti kita ada pilihan nih, apakah kalian punya AR token atau nggak ada AR token gitu ya. Jadi Arweave ini untuk store, istilahnya untuk menyimpan NFT kalian juga di decentralized storage. Jadi ya terpakai gitu ya secara fundamentalnya. Lalu kita lanjut yang ketujuh ya. Ketujuh itu ada NFT ecosystem Engine. Engine ini baru aja launching dia punya funds. Kita bisa lihat NFT ecosystem Engine raise 100 juta dolar for a metaverse fund. Ini pun diumumkan oleh CTO-nya Engine sendiri. Bukan hanya itu juga, bisa kita perhatikan di sini NFT yang menariknya ya. NFT chosen as 2021's Collins English Dictionary. Jadi ini NFT ini sampai trending-trendingnya gitu ya, sampai menjadi word of the year kata untuk di tahun 2021. NFT itu apa? NFT itu adalah non-fungible tokens. Jadi prospeknya juga masih lumayan, dan saya lihat engine ini menjadi yang belum berjalan juga sih. Secara fundamental dia kuat juga, dan dia lagi launching juga nih yang namanya Affinity. Jadi Engine and Affinity are building blocks for NFT gaming and metaverse. Jadi istilahnya kalau misalnya kita lihat metaverse ini masih di awal, ya Engine dan Affinity akan menjadi pembuatnya istilahnya ya. Jadi ya menarik untuk prospek Engine maupun anaknya yaitu Affinity. Kalau kita lihat dari secara eventnya juga, kita bisa lihat dari CoinMarketCap ini di tanggal 31. Nah, kita lihat di sini ada Affinity launch. Jadi mungkin ini menjadi sentimen positif juga untuk Engine sendiri ya, Affinity launch-nya. Dan ya, itu untuk Engine. Yang terakhir kita akan membahas itu adalah Cardano. Kenapa Cardano? Karena ini kita baru lihat aja ada update dari si Charles Hoskinson. Dia adalah CEO dari Cardano sendiri. Dia ada bilang apa? Really proud of this team for all their hard work and getting things done so quickly. Jadi dia ngomongnya untuk siapa? Dia ngomong untuk yang namanya Sunday Swap gitu ya. Jadi ini untuk Sunday Swap kita bisa perhatikan who's ready to sample some flavors. Sunday Swap sendiri adalah decentralized exchange-nya Cardano. Dan dia ada pengumuman bahwa di Desember 5 ini akan adanya testnet event. Jadi kalau misalnya sudah testnet, mungkin bentar lagi bisa mainnet gitu ya kalau tidak ada problem. Dan kalau misalnya sudah mainnet berarti sudah bisa launching, mungkin Cardano ini akhirnya bisa bangun lagi ya karena sudah ada decentralized exchange-nya. Itu yang kita harapkan dari Cardano sendiri. Nah, kira-kira itu aja. Itu adalah ke-8 kripto yang saya rekomendasikan di bulan Desember. Jadi kalau teman-teman suka video ini bisa komen, mungkin komen apa ya? Komen pizza deh, komen pizza kalau misalnya kalian nonton sampai akhir. Jangan lupa do your own research untuk cari timing untuk belinya juga ya. Itu saja video dari saya, and see you in the next video. Bye bye.